Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas, saya tidak membahas apapun. Saya hanya ingin bercerita lah. Mungkin beberapa dari konten saya itu sifatnya subversif ya, atau radikal, atau agak ke kiri-kirian. Tapi itu juga yang menjadi konsekuensi ya, sehingga beberapa orang mungkin atau mungkin mayoritas itu memiliki persepsi bahwa saya itu adalah seorang yang kiri atau orang komunis atau orang yang ya anti agama atau sejenisnya lah. Tapi nggak apa-apa, itu kan hak mereka berpendapat, hak mereka menilai sesuatu, karena biasanya orang menilai itu hanya dari apa yang mereka miliki di background knowledge mereka. Sehingga ketika saya membahas tentang komunisme, itu beberapa berpikir bahwa saya adalah seorang komunis. Itu sama kayak saya membahas nasi goreng, itu bukan berarti saya suka nasi goreng. Ya mungkin aja ada suatu fenomena, ya tetangga saya, ibu saya, kakak saya itu suka nasi goreng, sehingga saya penasaran kenapa sih dengan nasi goreng. Itu bukan berarti saya suka nasi goreng. Sama kayak saya bahas komunisme, itu bukan berarti juga saya adalah seorang komunis. Lalu apa paham ideologi saya? Saya sih orangnya selalu mencoba untuk terbuka ya, mencoba untuk open minded, fleksibel, atau ya sebut saja saya itu tidak memiliki ketetapan hati. Mengapa saya harus memiliki pertanyaannya, mengapa saya harus memiliki ketetapan hati, kan seperti itu. Sementara yang dijadikan suatu ketetapan saja selalu memiliki unsur paradoks, atau sisi baik dan sisi buruk lah kita menyebutnya seperti itu. Maka kalau saya dikatakan komunis, ya ada sebagian hal dari komunisme itu yang saya sukai. Misalnya komunisme itu suatu paham ideologi yang menekankan kesetaraan dalam artian ekonomi ya, sosial statusnya itu tidak ada kelas. Itu yang sisi baik. Yang sisi buruk dari komunisme itu adalah ketika komunisme itu menyamakan semua hak orang, sementara tiap orang itu memiliki upaya atau energi yang diluangkan itu lebih besar daripada orang lain. Itu sama kayak Anda menggaji dokter dengan tukang becak dengan harga yang sama. Itu kan yang nggak saya sukai. Tapi kalau misalnya sisi positifnya, ya saya menyukai komunisme itu mungkin karena komunisme tidak menyukai ada kelas sosial atau ada orang miskin sementara ada orang yang semakin kaya. Di demokrasi juga ya mungkin hal sama juga terjadi. Memiliki hak bersuara yang sama itu ada paradoksnya juga. Itu kan mengimplikasikan atau menyiratkan suatu kebebasan hak untuk bersuara. Tiap orang memiliki hak untuk bersuara atau mengekspresikan pikirannya. Itu adalah hal yang baik. Jadi tidak ada kekangan yang terjadi di negara-negara komunis yang kaku itu ya. Tapi hal negatifnya itu sama kayak gini. Ketika Anda bersuara, misalnya saya tukang becak, kemudian saya diberi kesempatan untuk bersuara mengenai COVID-19 di bidang kesehatan, dan suara saya itu levelnya setara dengan dokter. Itu kan ya tidak make sense itu kan. Nah, jadi suara kita itu tidak pernah sama dengan suara orang lain. Mengapa ya? Karena kapasitas kita atau kompetensi kita itu berbeda dengan orang lain. Sehingga ketika ada suatu voting atau ada suatu pemilu, itu nilainya harusnya tidak sama. Yang bebas, jadi harusnya demokrasi itu membebaskan kita. Tapi untuk beberapa substansi itu harusnya berbeda. Itu kan pendapat saya. Jadi ada hal yang negatif dari demokrasi, ada hal yang positif dari demokrasi. Sama seperti yang dikatakan oleh Cak Nun ya, kalau nggak salah, saya sering lihatnya di Instagram. Itu kan kayak Cak Nun kan bilang di negara komunisme itu kita makan itu terjamin, tapi kita nggak bebas bersuara. Tapi kalau di negara demokrasi kita itu makan tidak terjamin, karena karena setiap orang memiliki kebebasan untuk nyari makannya masing-masing. Kalau nggak mau nyari makan, ya udah nggak bisa makan. Jadi nyari makan nggak terjamin, tapi kebebasan bersuara itu terjamin. Nah, bagaimana dengan negara yang membebaskan kita atau demokrasi tidak menjamin kita makan, bersuara juga tidak boleh. Ya, saya tidak menyebut itu di negara mana. Karena yang terjadi itu adalah sekali lagi ya, saya kan sering bahas ya,
Kalau ideologi itu pasti punya cita-cita yang agung, dan pasti cita-citanya itu refleksinya pasti ke arah kemanusiaan. Jadi tujuan seorang tokoh atau seorang teoretikus ya, atau seorang filsuf memberikan suatu kerangka berpikir ideologis, itu pasti tujuannya untuk kemanusiaan. Tidak mungkin tujuannya untuk menghancurkan manusia. Masalahnya kan ada yang dengan cara ekstrim, ada yang dengan cara yang tidak ekstrim. Sama persis kayak Thanos lah. Kalau Anda lihat Thanos itu kan tujuannya pasti agung lah, menstabilkan dunia. Tapi caranya ekstrim, artinya praktiknya yang ekstrim, cita-citanya yang baik, praktiknya yang buruk. Oke? Praktiknya yaitu membinasakan separuh manusia secara random, itu kan nggak make sense gitu kan. Ya, atau contoh lain, ya kayak saya sering nyebutnya kan, Marx itu cita-citanya dia nggak suka lihat orang dieksploitasi besar-besaran kayak gitu ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akhirnya dia menawarkan suatu paham komunisme itu. Masalahnya, praktiknya yang terjadi itu malah di partai-partai yang mengimplementasikan kekerasan. Kan saya rasa Marx itu juga nggak mikir sampai ke sana. Perjuangan itu dalam artian para buruh, misalnya kalau sekarang itu buruh demonstrasi untuk menaikkan gaji mereka. Nah, sama Marx itu dulu kayak gitu, cuma Marx itu kan karena pada masa itu kan melihat kekejaman revolusi industri ya, sehingga ya dia itu mencoba untuk menawarkan perjuangan kelas lah, perlawanan kayak gitu. Kita merepresentasikan itu dengan simbol palu dan areh dan lain sebagainya, dan akhirnya juga dipraktikkan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi cita-citanya itu baik, tapi praktiknya itu buruk. Sama kayak orang cinta, cita-cita cintanya itu kan baik, wah saya mencintai si X, saya ingin bahagia itu bersamanya, bla 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 dan bla bla bla. Tapi berjalannya waktu di kehidupan nyata, bukan dalam pikiran ya, bukan dalam angan-angan saja, praktiknya kita sering saling melukai satu sama lain. Kita itu saling meninggikan ego kita, gak pernah merasa salah. Kalaupun kita merasa salah dan dia terus merasa benar, dan akhirnya selalu terjadi konflik. Yang salah itu apa? Praktiknya. Kita gak bisa menyalahkan cinta, apalagi kita bilang saya sepertinya mencintai orang yang salah. Ya gak ada, cinta itu gak pernah salah. Ya Anda saja praktiknya itu keliru, atau dia yang praktiknya keliru terhadap Anda dan sejenisnya. Oke, itu mengenai paham ideologi yang saya ingin sharing ya. Jadi saya tidak menetapkan hati saya pada ideologi apa. Saya selalu mengambil yang positif dari ideologi manapun, dan saya akan singkirkan yang buruk dari ideologi apapun, termasuk demokrasi, komunisme dan lain sebagainya. Kemudian satu hal terakhir ya, yang ingin saya curhatkan di sini itu kan, mengapa sih banyak orang itu yang sangat membenci komunisme, terutama di masyarakat Indonesia ya, karena kebanyakan viewer saya kan dari Indonesia. Kalau saya boleh berbicara ya, kita dari kecil itu diberikan suatu narasi melalui buku ajar, buku sejarah dan jenisnya lah, guru atau kurikulum atau sistem pendidikan atau apapun lah, atau bahkan orang tua, tetangga kita atau siapapun, itu mesti mengisahkan bahwa PKI itu sangat kejam, PKI sangat kejam, PKI sangat kejam. Ketika PKI sangat kejam, dan saya kurang tahu, maksudnya bukan kurang tahu ya, saya tidak begitu yakin itu bagaimana kisah yang sebenarnya terjadi. Apakah benar-benar sekejam yang diceritakan orang, atau tidak sekejam itu, atau jangan-jangan tidak seperti itu. Saya nggak pernah tahu ada atau tidak adanya kekejaman PKI. Yang menjadi concern saya untuk saya curhatkan di sini adalah kita itu harus membedakan apa itu partai dan apa itu ideologi. Sama kayak gini, ketika saya bilang komunisme, tidak semua komunisme itu PKI yang ada di 30S PKI itu. Partai PKI Indonesia itu kan hanya sebuah partai yang berpaham komunisme, kemudian memiliki kasus yang kita memahaminya sebagai satu tragedi kan. Lah, tapi apakah semua partai komunis atau semua orang yang berpaham komunisme itu sama persis dengan Partai Komunis Indonesia yang menjadi tragedi itu? Kan tidak selalu. Sama kayak apakah PDI ya, misalnya saya kan sering mencontohkan PDI ya, PDI Partai Demokrasi Indonesia. Kalau misalnya orang PDI itu melakukan korupsi misalnya, apakah ideologi demokrasi itu mengajarkan korupsi? Kan yang nggak kayak gitu. Kan artinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu yang melakukan demokrasi. Ini cuma contoh. Berarti yang salah kan
member atau anggota partai itu yang menerapkan korupsi itu, yang tentu saja itu bertentangan dengan demokrasi, misalnya kayak gitu. Atau contoh lain, Partai Keadilan Sosial. Waduh, keadilan sosial. Tapi mereka itu selalu menentang RUU tentang penanganan kekerasan seksual misalnya. Atau pernah kan, saya kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu kan juga pernah apa istilahnya, terciduk lah salah satu anggota DPR kalau nggak salah dari partai PKS itu waktu sidang DPR itu menonton film porno, katanya keadilan sosial, tapi ternyata ada juga anggotanya yang kayak gitu. Atau contoh lain lah di partai yang lain lah, Partai Nasional Demokrasi lah, atau Partai Solidaritas Indonesia, atau partai apapun lah, itu kan cuma you name it lah, itu kan cuma nama. Apakah nama itu selalu relevan atau linear dengan praktik ideologis dari ideologi yang dia pikirkan? Kan nggak selalu. Jadi kita tidak bisa, istilahnya orang Jawa itu kebiak uya ya. Kalau kita tahu Partai Komunis Indonesia itu pernah melakukan tragedi semacam itu, bukan berarti komunisme itu paham yang sangat-sangat buruk secara totalitas. Pasti ada hal yang baik yang bisa kita ambil dari komunisme, yang bisa kita terapkan. Contoh kalau Anda berpikir, kalau kita paham ya, misalnya komunisme itu sama rasa sama rata misalnya, itu kan juga diimplementasikan waktu Anda itu mengimplementasikan ideologi gotong royong. Ketika Anda sekolah, Anda pakai seragam yang sama, artinya ada anak yang orang tuanya itu direktur Pertamina dengan anak yang orang tuanya itu tukang beca atau bakul pecel lah, atau orang jualan tempe goreng lah, pakai kostum yang sama. Artinya ketika Anda datang di sekolah, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin secara kasat mata. Tapi kalau secara SPP ya tetap disamakan, dan itu kan menunjukkan ketidakadilan. Ada orang yang mampu bayar segini, ada orang yang nggak mampu bayar segini, padahal cuma segitu lah, dan lain sebagainya. Oke, kemudian itulah yang menjadi dilema ya. Jadi kenapa sih orang itu benci komunis? Coba dipelajari dulu komunisme itu apa, demokrasi itu apa. Dibaca, banyak-banyak baca. Kalau referensi itu kan ada referensi yang supporting ya, ada referensi itu yang saling mendukung, satu rujukan dengan rujukan lain. Ada juga referensi itu yang saling mengoposisi antara satu dengan yang lainnya. Jadi semakin banyak perspektif yang kita baca, semakin banyak point of view yang kita baca, itu maka akan membuka pikiran kita. Dan kita tidak akan terlalu fanatik dengan suatu ideologi. Setiap ideologi itu pasti punya kelemahan. Kenapa? Karena sekali lagi ideologi diciptakan manusia. Dan kita tahu dalilnya bahwa manusia itu adalah tempatnya ketidaksempurnaan. Nggak ada manusia yang sempurna. Dan kalau nggak ada manusia yang sempurna, mengapa kita itu terlalu yakin atau terlalu fanatik bahwa suatu ideologi itu adalah sesuatu yang sempurna? Kemudian dari sini akan muncul generasi yang bilang mending ini daripada itu, mending ini daripada itu. Ya udah, terserah lah kalian mau mending atau mau fanatik terhadap sesuatu, itu nggak masalah. Dan mungkin menurut saya yang poin terakhir yang ingin saya katakan ya, daripada Anda terlalu fokus pada kebencian Anda terhadap komunisme. Saya juga nggak suka komunisme, terutama yang mempraktikkan kekerasan kayak gitu ya. Kenapa Anda nggak coba membahas tentang monarki atau feodal, yang mana itu sejarah negara kita atau bangsa kita itu sangat lekat dengan ideologi itu, feodalisme ya, yang tua dianggap agung, dianggap benar dan lain sebagainya. Makanya jangan kaget kalau Anda berdiskusi dengan orang tua atau orang yang lebih senior, mereka akan lebih dulu menunjukkan kesombongan atau kecongkakan umur mereka yang lebih tinggi daripada kompetensi dialektika yang harusnya kita bangun ketika kita berdialog dengan mereka. Atau monarki, sistem kerajaan, atau ya gampangannya kita nyebutnya nepotisme lah. Itu kan sering terjadi kan. Atau mungkin beberapa dari kalian menjadi korban tentang nepotisme itu ya. Jadi sistem kekeluargaan di suatu perusahaan. Anda ngelamar, IPK Anda tinggi, Anda kampus UGM atau UI, tapi Anda nggak keterima hanya karena suatu kedekatan orang lah. Jadi saingan kita itu IPK-nya rendah, kampusnya jelek, dia keterima karena apa? Ya karena keluarganya ada di sana, misalnya kayak gitu. Anda salah satu mungkin dari kalian pernah menjadi korban kayak gitu. Dan sistem-sistem yang katrok kayak di itu ya, kayak feodal, monarki dan lain sebagainya, itu yang juga terimplementasikan sampai saat ini. Jadi jangan kaget kalau banyak orang menempati suatu posisi
tidak di kapasitasnya. Contoh seperti ini, teman saya anak desain, dia itu desainnya bagus sekali, pengalamannya banyak, dia selalu gagal melamar menjadi dosen desain. Stratifikasinya sudah S2 dan sekarang S3, tapi dia selalu gagal. Mengapa ya? Karena sekali lagi tes yang dilakukan, tes PNS misalnya, itu kan ada standarisasi itu kan tentang wawasan kebangsaan atau tes kompetensi dasar dan lain sebagainya, yang mana misalnya harusnya orang desain tidak perlu diuji matematikanya, sama kayak orang matematika yang nggak harus diuji kebahasaannya dan lain sebagainya, karena yang Anda butuhkan itu kompetensinya, bukan standar manusianya. Kalau standar manusianya, tanya pada universitas yang meluluskan mereka, mengapa mereka bisa lulus. Kalau mengenai kewarganegaraan atau nasionalisme itu, melihat rekam jejaknya, apakah dia pernah terpidana, apakah dia pernah kena kasus dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tahu ya, itu kan sistem dan itu kan hak dari pemerintah yang menerapkan suatu ideologi kayak gitu. Tapi cara pemerintah menerapkan ideologi itu menjelaskan satu aspek ya. Jadi kayak itu demokrasi, keadilan kan, semua orang berhak daftar PNS. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang dengan kompetensi yang berbeda itu layak mendapatkan kesempatan yang sama? Sama kayak petani mendapatkan kesempatan menjadi dokter, ya nggak akan pernah bisa, karena kompetensinya di petani, dan dia akan menjadi makmur ketika menjadi petani dengan sistem yang tepat. Dokter dijadikan petani juga nggak akan pernah bisa. Jadi harusnya ada spesifikasi, semua orang berhak, tapi cara menseleksinya itu yang harus lebih selektif. Misalnya seperti itu. Ya, ini cuma sekedar curhat. Thanks for watching.